Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja untuk siang ini. Dan aku ingin membacakan apa yang terjadi pada masa lalumu sehingga kamu seperti ini dan bagaimana solusi ke depannya. Ya, apa yang terjadi pada masa lalumu? Apakah kamu terkena dari masalah inner child kamu atau apapun? Itu nanti kita akan buka di sini. Dan aku ingin bilang bahwa solusi yang kuberikan insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menapak lebih baik ke depannya ya. Di sini aku kasih potato Hmm, eh biar nemenin aku aja. Oke, kita akan lihat di sini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya 10 detik dari sekarang. Semoga pembacaan kita resonate. Apa yang terjadi masa lalu kamu dan apa yang harus dilakukan sekarang. Temanya itu. Baik, terima kasih yang sudah ikut di bacaan ini. Kita akan mulai pembacaannya ya. Baik, di sini aku ingin membacakan sebetulnya apa yang terjadi pada masa lalu kamu. Kita masuk ke sebelah sini ya, teman-teman. Apa yang terjadi pada masa lalu kamu? Kita akan lihat dulu. Yang terjadi pada masa lalumu. Oke. Aku melihat kamu itu kebanyakan kayak nggak diwaroh ya. Dalam arti aku ngelihatnya di sini kartu The Tower itu berdiri sendiri. Jadi kamu punya aturan atau rules dalam hidup kamu yang semau gue sebetulnya. Apa yang gue mau itu harus gue lakukan karena gue berdiri di kaki sendiri. Ini. Mungkin aku bisa bilang beberapa di antara kamu walaupun dari keluarga bahagia bisa aja fake, bisa aja hanya dari sosial media atau dari apa supaya kelihatan gimana di depan orang banyak gitu loh. Tapi sebetulnya keluarga kalian dingin. Mungkin kalian dengan kakaknya, dengan saudara itu mungkin berbeda. Atau memang bener-bener kalian dari keluarga yang broken home. Kenapa? Karena di sini aku melihat kalian tuh udah punya sejak kecil ya. Kayak sendirian aja, misalnya kayak ngerjain PR sendiri. Terus kalau kamu mau nanya bantuan ke orang tua kamu sibuk. Atau ada yang apa ya, mungkin nggak bisa, nggak punya waktu atau males. Gitu. Jadi kayak kurang perhatian aja. Jadi kamu membentuk karakter kamu sendiri. Itu bisa jadi, ya. Boleh cocok, boleh tidak. Kalau nggak resonate nggak apa-apa, didengerin aja, ya. Semakin kesini, kamu itu punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan bahwa aku pengen merubah ini, ya. Aku pengen beranjak dari lingkunganku. Aku kayaknya sudah cukup bekal. Aku bagaikan anak liar gitu ya. Ibarat anak liar, tetapi di sini aku punya tujuan dan cita-cita. Kita nggak pernah tahu kalau di hidup kamu tuh sudah seberapa, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu salah lakukan, kita nggak pernah tahu. Dan aku nggak mau judging ya, semua orang punya masa lalu. Di sini kamu tuh punya harapan sebetulnya, dan ini yang kamu jalankan. Nah, kamu tuh kan lonely ya. Kamu lonely, kamu ngerasa kayak nggak ada yang nemenin. Kenapa kamu berat dicinta? Karena semasa dulu kamu selalu sendirian. Kamu pengen dicintai dengan bentuk apapun. Dari lawan jenis, dari siapapun. Kamu butuh orang yang benar-benar perhatian. Gak cuman dari lawan jenis secara cinta, tapi dari teman, dari mana. Kadang-kadang sifat ini jadi kayak sifat manja gitu loh ya. Sifat manja dan kamu tuh berusaha untuk tegar, kuat sendiri loh. Ini ada kartu bear ya. Tegar, kuat sendiri. Berusaha untuk dicintai oleh semua orang. Itu yang kamu lakukan. Walaupun kamu kelihatannya sangar di sini. Walaupun kamu kayak jaga jarak mungkin ke orang. Dan kamu tuh sangat berotoritas. Bisa jadi kamu tuh adalah orang yang kalau dibilang sama orang itu apa ya, punya power yang besar lah untuk mengendalikan atau mengontrol. Misal kamu tuh kayak apa ya, bukan dibilang kayak ibu, kamu juga sisi kekanak-kanakan sih.
agak sedikit rapuh, tapi kamu bisa berdiri untuk diri sendiri gitu. Nih, kita lihat ya, harapan mengenai cinta di sini sepertinya nggak kamu dapatkan. Itu yang aku bilang ya, tidak kamu dapatkan. Tidak, semuanya serba tidak pasti ternyata. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ya sekarang ini hubungan cinta kamu mungkin tidak pasti dan stuck. Aku ngelihatnya. Ceritanya adalah kamu berusaha untuk terus terbang melewati namanya hambatan-hambatan ya. Kamu banyak hambatan dan struggle dalam hidup kamu. Dan aku melihatnya kamu tuh menjaga. Mungkin saya nggak tahu ya, tapi di sini memang ada karma yang muncul. Saya nggak tahu karma itu dari mana. Nanti kita akan lihat ya teman-teman. Jadi kisah kamu di sini sebetulnya ya, kalau saya tarik secara garis besar, ini ada kartu Stork, Mountain, sama ada kartu Neutral. Ini bisa jadi memang ada namanya karma ya, karma yang harus diselesaikan gitu. Makanya kenapa ada hambatannya, kenapa jalan kamu itu tidak mulus. Kita akan ambil ceritanya dari sini ya teman-teman. Nah ini kan ada kartunya Book, itu menyingkap namanya misteri. Banyak misteri banget di hidup kamu ya. Ini aku taruh sini. Oke, sekarang kita akan cek dulu ya teman-teman. Sebetulnya yang paling misterius adalah kenapa ada karma dalam hidup kamu. Dari mana sih? Apa sih karmanya untuk dirimu? Kenapa ya kamu mengharapkan cinta yang lebih tapi kok kayaknya terhambat? Oke, kita akan cek di sini. Ada kartu King of Swords. Saya melihat karma kamu datang dari ayah ya. Dari ayah, dimana ini ada ketika mungkin ibu kamu sedang mengandung. Dari sosok ayah atau bapak. Oke, nih teman-teman. Saya ngelihat di sini ya. Mungkin ketika ibu kamu mengandung dan lain-lain ya, ibu kamu tuh merasa sendiri, ditinggal. Ayah kamu mungkin dengan petualangannya sendiri, kayak abandon keluarga kamu. Tuh, ya seakan tidak peduli, seakan gak peduli, seakan gimana ya, mau dekat juga susah. Karena yang terjadi pada saat ibu kalian mengandung, kalian dapat itu. Ini karma dari ayah. Banyak kesedihan sebetulnya yang ibu kamu rasain ya. Saya nggak tahu sih, tapi ini kayaknya dapat gitu loh. Banyak kesulitan di situ. Kenapa bisa terkoneksi sama kamu? Ada kartu The Moon. Ini bicara mengenai misteri teman-teman. Ini kayak ada saya nggak tahu ya. Tapi entah ayah kamu di sini do something wrong atau melakukan sesuatu yang misterius berbau magic atau apapun itu sesuai dengan harapan-harapan, itu masuk ke anaknya. Apa yang dia lakukan itu terkoneksi secara emosi. Oke, kita melihat garisnya ya, dari ayah kamu ke ibu kamu ke kamu. Ada gen itu. Jadi kamu jangan pernah salahkan orang tua kamu sih sebetulnya. Dengan apa yang dia lakukan, mungkin mereka tidak berpikir bahwa efeknya itu bisa jadi berantakan ke diri kamu. Terutama dari masalah cinta di sini, teman-teman. Ini bisa kamu, ya maksudnya kita lihat dulu nih, pokoknya apa? Kenapa kamu bisa kayak merasa nggak cukup atau tidak ada yang mau sama kamu?
Padahal kamu sudah berusaha yang terbaik, kamu berusaha untuk memberikan perhatian, tetapi kamu nggak bisa kayak ngalahin yang lain, atau kamu nggak bisa mencoba mengambil hati seseorang untuk stay sama kamu. Oke? Ini yang terjadi. Kenapa harus ke kasih sayang? Kenapa harus ke cinta yang gagal? Kita akan lihat ya. Kita dilahirkan dengan karma apa kita nggak pernah tahu, jadi nggak pernah. Jangan disalahkan nasib kamu. Oke. Ada kartu Three of Swords di sini. Mungkin orang tua kamu atau dari sosok ayah ini bermain-main, melukai wanita lain, melukai siapa, jadi kena di kamu. I don't know. Melukai ibu kamu, kena jadi ke anak perempuan biasanya, atau ke kamu yang lagi dikandung siapa. Apakah ada sejenis penawarnya? Kita akan lihat penawarnya apa. Aku akan buka 3 hal yang harus dilakukan ya teman-teman sebagai penawar. Kita harus lihat dulu apa yang bisa membuat itu dihapuskan. Oke, move forward. Jangan pernah menyesali dengan apapun karma yang terjadi pada kita. Ada kartu Six of Swords. Tinggalkan sifat-sifat seperti yang orang tuamu lakukan. Kamu udah tahu misalnya ayah kamu, maaf nih, atau orang tua kamu ada yang suka selingkuh. Tinggalkan sifat itu. Move forward, maju ke depan. Tetap maju. Ada yang dibilang di sini harus merantau. Harus merantau. Yang kedua, Queen of Cups. Gunakan intuisi kamu untuk merasakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Terima aja. Jangan dilawan, teman-teman. Karena sebetulnya karma ini terjadi apa? Untuk mengontrol kamu. Kenapa hidup kamu penuh dengan cobaan atau apa? Berarti ada yang kebablasan di situ. Harus banyak kontrol ya. Dari sini ada kartu Tower. Kamu harus terima segala macam bentuk kesakitan ini. Tetap maju. Karena kenapa? Walaupun ada the tower di sini, the tower itu ibaratnya kayak meruntuhkan semuanya. It's okay. Hidup kamu pasti akan ada kehancuran satu kali. Gini, kamu dalam satu fase, satu masa, pasti ada yang jatuh banget. Nah, itu adalah putus karmanya. Mungkin kamu dipecat dari kantor, bersamaan juga kamu diceraikan sama pasangan kamu, bersamaan juga kamu diputusin dari tunangan kamu. Kamu ditinggal pacar kamu, diselingkuin dalam tahun yang sama biasanya. Itu udah pecah ya. Nah, terakhir memang di sini pecahnya di situ. Maksudnya selanjutnya ada kartu Page of Wands. Kenapa jadi gagu? Let it go semuanya. Ketika kamu sudah meraih fase kehancuran dirimu, dari apa yang kamu bangun, kamu terlahir lagi sebagai orang yang baru. Di saat ini. Di saat ini kalau kamu sudah melewati itu ya. Kehancuran pada tahun yang sama, dan itu berurutan mungkin. Kalau aku fase kehancuranku adalah ditinggal sama ibuku tahun 2019, habis itu hancur semuanya. Tapi habis itu aku bangkit lagi dalam jarak waktu setahun. 2 tahun, 2 tahun. Dan aku mengenal tarot sebagai healing. Oke, teman-teman, di sini ada kartu Page of Wands, Six of Wands, sama kartu Four of Cups ya. Mungkin di sini ada yang sudah mendapatkan ilham dari namanya, oke, aku tahun lalu aku hancur, tahun lalu aku begini, tahun lalu aku begitu. Tetapi di sini ya, aku melihat ada sesuatu yang berkembang dari diri kamu. Ada kartu Four of Cups juga, itu seperti merenung gitu. Aku melihat kamu pada satu sisi itu merenung. Aku sudah mendapatkan ini. Apakah ini sudah akhir dari karmaku atau belum?
Apakah ini sebetulnya yang sudah aku harus lakukan? Aku udah dapat semuanya, tapi kamu kayak ngerasa nggak ada kelegaan dalam hati gitu loh. Misalnya gini nih, kayak artis ya, udah famous, tapi hidupnya konyol. Karena dia merasa boring. Itu yang kamu rasain sekarang. Dan di sini, pikiran kamu takutnya, kalau kamu begitu ya, akan menggerogoti. Kamu akan banyak kena serangan cemas, teman-teman. Bagaimana seharusnya? Oke, gantilah perasaan cemas kamu itu menjadi satu kekuatan. Kalau kamu misalnya mikirin, oh aku udah nggak boleh gini nih, aku takut uangku habis. Stop lakukan itu. Ikutin kata pikiran kamu. Nanti hidup kamu nanti akan tertata. Dan di sini ada kartu Ten of Wands. Setelah itu, setelah fase-fase karma ini kamu tinggalkan, mulai dari kecemasan kamu, ya kan, kekhawatiran kamu di sini akan melewati perjalanan yang lainnya. Ada kartu Ten of Wands, bebannya mungkin masih kamu bawa, ya, residu-residunya masih kamu bawa, tapi di sini residu itu akan berubah menjadi sesuatu. Ada kartu King of Pentacles yang membicarakan sebuah komplit secara duniawi. Ini akhirnya bagus loh, King of Pentacles itu. Kamu mendapatkan apapun yang kamu mau. Ini cuma jadi source, jadi sumber. Ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Terutama untuk masalah cinta, teman-teman. Yang harus kamu lakukan masalah cinta. Ada kartu Fox. Ada kartu Side. Letter. Mau bilang apa? Ayo. Fox itu kalau kamu merasa dimanipulasi dengan pasangan kamu, merasa termanipulasi dengan pasangan kamu, putus baik-baik. Putus harus sampai dengan akarnya dan harus secara baik-baik. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu tidak putus baik-baik, maka hal ini akan menjadi tambah karma lagi. Jadi kamu sangat super sensitif untuk memutusin seseorang. Harus benar-benar tuntas semuanya. Kalau bisa dokumen-dokumen, foto-foto, chattingnya dia destroy semua. Ya. Jika kendalanya dalam masalah pekerjaan, karir atau apapun itu, ada kartu Moon, ada kartu House, dan ada kartu Fish. Oh, kalau dalam pekerjaan di sini aku rasa kamu baik-baik saja. Segala macam yang kamu lakukan ini akan stabil dan uang akan terus berjalan. Cuman di sini reputasi kamu itu memang disorot banyak orang ya, teman-teman. Jadi harus jaga behavior atau sikap. Yang bermasalah adalah kamu harus memutuskan dealing dengan orang yang toksik. Setelah itu perjalanan kamu dimulai. Pesannya yang terakhir, yang paling penting, 3 kartu terakhir yang aku bacakan. Ada kartu Birds, ada kartu Whip, dan ada kartu Bouquet. Banyak-banyakin komunikasi dengan orang ya. Banyak-banyakin untuk menerima kebahagiaan, baik yang kamu berikan atau orang berikan kepada kamu. Tuangkan rasa bersyukur. Banyak-banyak komunikasi keluar rumah, ngobrol apa aja. Kenalan sama orang baru, tapi nggak usah dari aplikasi yang aneh-aneh. Ya, di situ orang akan tertarik sama kamu. Kamu harus benar-benar komunikasi, kamu harus ngobrol, tuangkan semuanya, ngobrol di mana, mau sosial media, yang penting ngobrol aja. Harus ada teman, ya. Jadi kamu gak akan merasa kesepian. Itu loh teman-teman. Pokoknya intinya jangan melakukan sesuatu hal yang membuat kamu tuh merasa kayak kesepian, kayak gak penting banget deh. Jangan sampai seperti itu ya.
Dan kita ambil khusus untuk cintanya. Bagaimana cintanya kamu? True love. Kalau kamu sudah melakukan ini, kamu akan bertemu dengan cinta sejatimu itu. Dan akan bertahan sampai nanti. Jangan pernah pesimis ya, teman-teman. Nanti kamu akan ketemu satu-satunya orang yang sayang sama kamu. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku siang ini. See you when I see you. I love you and bye-bye.